Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu nih, siapa aja sih di kelompok kami? Cekidot! Halo, perkenalkan nama saya Dewi Melani. Saya dengan NIM 13125001193. Halo, perkenalkan nama saya Hamdul Mona Irsad dengan NIM 13125000200. Perkenalkan nama saya Fanyeka Mustafa dengan NIM 1312500194194. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rumi Rivaldo dengan NIM 13125001190. Perkenalkan, nama saya Ferdianti Arifani Maulidi dengan NIM 13125001191. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Danang Samudra dengan NIM 131500196. Perkenalkan, nama saya Chelsea Putri Margaranta dengan NIM 131500188. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Halo rekan-rekan mahasiswa dan Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara. Kami dari kelompok 2 hadir hari ini untuk memenuhi tugas video presentasi terkait CPMK 2, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan berbagai teori yang mendasari ilmu negara. Diskusi kami kali ini akan membedah sebuah materi yang sangat spesifik dan menarik, yaitu penerapan demokrasi dalam perspektif komunisme. Sumber utama yang kami gunakan adalah buku Menempuh Jalan Rakyat, karya D.N. Adit yang diterbitkan pada tahun 1952. Melalui naskah ini, kita akan melihat bagaimana teori kedaulatan, teori kekuasaan, dan teori konstitusi diterjemahkan secara berbeda dari perspektif liberal maupun Pancasila. Aidit menawarkan konsep demokrasi rakyat yang menantang pemahaman konvensional kita tentang hak politik dan struktur kekuasaan negara. Bersama saya telah hadir 7 orang rekan yang akan memberikan tanggapan kritis. Pembicara pertama yaitu saya sendiri yang akan membahas akar sejarah demokrasi kolonial. Pembicara kedua yaitu Fanya mengenai teori diktatur demokrasi rakyat. Pembicara ketiga yaitu Ferdianti tentang pembatasan hak politik kaum reaksioner. Untuk pembicara keempat yaitu Romeo mengenai taktik pemerintahan koalisi. Pembicara kelima yaitu Chelsea tentang posisi agama dalam negara versi PKI. Pembicara keenam yaitu Samudra terkait perlindungan hak milik penguasaan nasional. Bicara ketujuh yaitu Hamdan mengenai kedaulatan negara dalam kancah internasional. Mari kita simak pemaparan pertama mengenai kritik terhadap demokrasi Barat. Kembali lagi bersama saya Dewi sebagai pembicara pertama. Di sini saya akan memberikan pemaparan kritik terhadap demokrasi liberal dan latar belakang sejarah. Jika kita menelaah bab-bab awal menempuh jalan rakyat, Aidit secara sistematis melakukan apa yang dalam kajian teori disebut sebagai dekonstruksi terhadap janji-janji demokrasi Barat. Demokrasi liberal yang diperkenalkan oleh kolonialisme Eropa digambarkan sebagai demokrasi yang bersifat formalistik, yaitu demokrasi yang hanya hidup di atas kertas, tetapi tidak menyentuh realitas sosial rakyat jajahan. Dalam perspektif ilmu negara, Aidit mengkritik ketimpangan antara Das Solen dan Das Sein, antara apa yang dijanjikan adalah teori demokrasi dan apa yang benar-benar dialami rakyat. Rakyat Indonesia diajarkan konsep kedaulatan rakyat, parlemen, dan kebebasan politik. Namun dalam praktiknya hidup di bawah sistem kolonial yang represif dan eksploitatif. Demokrasi hanya berlaku bagi penjajah, bukan bagi rakyat jajahan. Aidit menegaskan bahwa kekecewaan inilah yang melahirkan PKI, bukan sebagai ambisi kekuasaan segelintir elit, melainkan sebagai respons historis terhadap kegagalan demokrasi liberal dalam menjawab persoalan struktural rakyat. Negara
Menurut Aidit, tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia selalu lahir dari pertentangan kelas yang nyata antara yang menindas dan yang ditindas. Inilah landasan historis sekaligus teoritis mengapa demokrasi liberal dianggap tidak memadai bagi masyarakat pasca kolonial seperti Indonesia. Konsep diktator demokrasi rakyat dan kedaulatan klasik. Menyambung kritik tersebut, Aidit kemudian memperkenalkan konsep yang paling kontroversial, yaitu diktator demokrasi rakyat. Dalam teori kedaulatan klasik, demokrasi dipahami sebagai kekuasaan rakyat secara universal, di mana setiap individu memiliki hak politik yang sama tanpa pengecualian. Namun, Aidit tahun 1952 menawarkan penormaan yang berbeda secara radikal. Ia menyatakan bahwa demokrasi sejati bukanlah untuk semua orang, melainkan demokrasi bagi rakyat pekerja. Ia menyebut secara eksplisit bahwa lebih dari 90% rakyat, buruh tani, berjus kecil, berjus nasional, berhak menjalankan kekuasaan atas kurang dari 10%. Penduduk yang dianggap sebagai imperialis, tuan tanah, dan reaksioner. Dalam kajian ilmu negara, konsep ini dikenal sebagai kedaulatan berbasis kelas. Demokrasi tidak lagi netral, melainkan berpihak, demokrasi bagi rakyat, tetapi diktator bagi musuh rakyat. Ini merupakan pembalikan total dari demokrasi liberal yang menjunjung universalitas hak, sekaligus menunjukkan bahwa bagi Aidit, demokrasi adalah alat perjuangan kelas, bukan sekedar prosedur elektoral. Sekian. Eksklusi politik dan teori kekuasaan negara. Aspek paling krusial dalam naskah ini adalah bagaimana Aidit memahami kekuasaan negara. Dalam Republik Demokrasi Rakyat, negara tidak diposisikan sebagai wasit netral, melainkan sebagai instrumen aktif untuk mengubah struktur sosial. Oleh karena itu, Aidit secara terbuka menyatakan bahwa kaum reaksioner tidak boleh diberikan hak politik, hak berbicara, berserikat, dan berorganisasi hanya diberikan kepada rakyat, yakni mereka yang berpihak pada revolusi. Dari sudut pandang teori hukum modern, gagasan ini jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law dan hak asasi manusia universal. Namun, dari perspektif Aidit, diskriminasi politik ini justru dianggap sah dan perlu. Negara menurutnya memang harus menggunakan kekuasaan secara selektif untuk menghancurkan sisa-sisa feodalisme dan imperialisme. Dengan demikian, negara dalam perspektif komunisme adalah tool of coercion atau alat pemaksaan yang sengaja diarahkan untuk menciptakan masyarakat baru. Negara tidak hanya menjaga ketertiban tetapi menjadi motor transformasi sosial. Sistem front persatuan dan bentuk pemerintahannya. Menariknya, meskipun gagasan demokrasi rakyat terdengar radikal atau Aidit yang menunjukkan sikap cukup pragmatis dalam hal bentuk pemerintahan. Ia tidak serta-merta mengusulkan sistem satu partai. Sebaliknya, ia mendorong pembentukan pemerintahan koalisi melalui front persatuan. Aidit juga menanyakan bahwa PKI ingin menggunakan diktator satu golongan dan bersedia bekerja dalam partai demokrasi yang jujur serta anti-imperialis. Namun kerjasama ini tidak bersifat tanpa syarat. Kepemimpinan kelas buruh tetap menjadi persyaratan mutlak agar arah revolusi tidak menyimpang. Dalam ilmu negara ini menunjukkan bahwa demokrasi rakyat diposisikan sebagai fase transisi bentuk pemerintahan kolektif dan digunakan sebagai strategi untuk memperoleh legitimasi politik yang lebih luas, sekaligus menjaga dominasi ideologi kelas pekerja. Posisi agama dalam negara versi PKI. Isu agama menjadi poin penting dalam penormaan negara versi Aidit. Berbeda dari skala umum, bahwa komunisme bersifat anti-agama.
Aidit justru menegaskan bahwa kebebasan beragama dijamin sepenuhnya dalam demokrasi rakyat. Yang ditentang bukanlah agama, melainkan penggunaan agama sebagai alat politik oleh kaum imperialis dan reaksioner. Dalam perspektif ilmu negara, sikap ini menunjukkan upaya pencarian legitimasi sosiologis. Aidit menyadari bahwa negara di Indonesia tidak mungkin berdiri kokoh jika memenuhi keyakinan mayoritas rakyat. Oleh karena itu, negara diposisikan sebagai pelindung kebebasan beragama selama agama tidak diganggu untuk melawan revolusi rakyat. Ini menunjukkan pendekatan yang kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial di Indonesia. Tentang ekonomi politik dan hak milik perseorangan, Aidit juga meluruskan kesalahpahaman mengenai hak milik pribadi. Ia menegaskan bahwa demokrasi rakyat tidak bertujuan menghapus seluruh hak milik secara langsung. Justru hak milik pengusaha nasional dan tani sedang dilindungi demi memperbesar tenaga produktif nasional. Musuh utama dalam tahap ini adalah modal monopoli asing yang dianggap merusak struktur ekonomi nasional. Dalam teori konstitusi ekonomi, Aidit menerapkan model ekonomi campuran, sementara di mana negara mengontrol sektor strategis tetapi tetap memberi ruang bagi kepemilikan nasional. Strategi ini menunjukkan bahwa demokrasi rakyat adalah fase pembangunan nasional yang bersifat transisional, bukan tujuan akhir. Sosialisme penuh baru dapat dicapai setelah fondasi ekonomi nasional cukup kuat. Dengan judul Kedaulatan Internasional dan Jalur Mandiri. Dalam hubungan internasional, Aidit menolak keras label bahwa PKI adalah agen kekuatan asing. Ia menegaskan bahwa setiap bangsa memiliki jalan nasionalisnya sendiri menuju sosialisme sesuai dengan kondisi sejarah dan sosialnya. Namun, Aidit bahwa tidak akan berarti tanpa kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, anti-imperialisme global sebagai strategi mempertahankan kemerdekaan nasional. Dalam kajian ini menyatakan bahwa negara pasca kolonial rentan keadilan tersebut dan membangun kedaulatan yang utuh. Terima kasih kepada rekan-rekan panelis atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Dari diskusi kita dapat menarik beberapa benang merah penting terkait penormaan demokrasi. Dalam perspektif Aidit 1952, kedaulatan yang terkualifikasi. Demokrasi dalam pandangan komunisme saat itu bukanlah kedaulatan rakyat yang tanpa batas, melainkan diktator demokrasi rakyat. Sebuah kekuasaan mayoritas kaum pekerja atas kelompok yang dianggap reaksioner. Reinterpretasi konstitusi kita melihat adanya fleksibilitas taktis dalam teori konstitusi ekonomi, di mana hak milik pribadi penguasa nasional tetap diakui demi kepentingan tenaga produktif nasional. Sebuah konsep yang berbeda dengan komunisme ortodoks, negara sebagai instrumen. Diskusi tadi menegaskan bahwa dalam perspektif ini, negara tidak dipandang sebagai wasit netral, melainkan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Kesimpulan akhir dari pemaparan kami kali ini, sebagai mahasiswa hukum dan ilmu negara, mempelajari pemikiran Aidit dalam menempuh jalan rakyat, memberikan kita cakrawala bahwa demokrasi memiliki tafsir yang sangat bergantung pada ideologi dan konteks sejarahnya. Meskipun konsep demokrasi rakyat ini memiliki perbedaan fundamental dengan sistem demokrasi Pancasila atau demokrasi liberal. Mempelajarinya sangat krusial untuk mengasah ketajaman analisis kita dalam mengidentifikasi berbagai bentuk anomali dan variasi teori kekuasaan di dunia.
Kajian ini mengingatkan kita bahwa stabilitas sebuah negara sangat bergantung pada bagaimana teori kedaulatan dan konstitusi diintegrasikan dengan realitas sosial rakyatnya. Demikian diskusi kami, semoga menjadi tambahan referensi yang berharga bagi studi ilmu negara kita semua. Saya Dewi Melani, pamit undur diri. Terima kasih.